Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah jika kabar teman-teman baik. Terima kasih ya teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kali ini. Walaupun kegiatan kali ini kita lakukan secara online, tapi tidak menghambat semangat teman-teman. Benar kan? Masih semangat kan teman-teman? Semangat Ibu. Semangat dong. Oke. Untuk mengawali kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Ada yang mau memimpin doa enggak? Saya Bu. Boleh, silakan. Baik teman-teman semua, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing di dalam hati, dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Walaupun teman-teman semua di sini sudah pada kenal, tapi alangkah baiknya kita kenalan lagi biar ikatan emosional kita dalam kegiatan kali ini terjalin dengan baik. Nah, silakan untuk perkenalan, sebutkan nama teman-teman dan hobi teman-teman ya. Misalkan Ibu terlebih dahulu ya, perkenalkan nama Ibu Sophia, hobi Ibu membaca. Silakan. Oke. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adinda Nurrohmah, hobi saya mendengarkan musik. Halo Adin. Selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Yasinta Triana Hetnawanti. Hobi saya menonton. Menonton apa nih? Nonton drakor dong, Bu. Oh, drakor. Selanjutnya. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Fatma. Teman-teman bisa panggil aku Fatma. Hobi aku belanja. Shopping ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah perkenalan. Kita lanjutkan. Teman-teman tahu nggak kenapa teman-teman dikumpulkan di via Zoom ini? Tidak, Bu. Tidak tahu, Bu. Nggak tahu ya? Ibu. Oke. Baik, Ibu akan menjelaskan teman-teman dikumpulkan kali ini kita akan mengikuti atau melaksanakan konseling kelompok yang dimana konseling kelompok ini ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Yang pertama ada tahap awal atau perkenalan yang telah kita lakukan, terus yang kedua ada tahap pengungkapan masalah, terus yang terakhir ada tahap pengakhiran. Nah, untuk tujuan konseling kelompok itu sendiri tujuannya untuk membicarakan masalah teman-teman. Nah, untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman. Bisa dipahami teman-teman? Bisa Ibu. Selanjutnya ada asas-asas yang harus kita taati. Ada yang tahu nggak asas-asas konseling kelompok? Tidak tahu. Tahu ya. Oke, untuk asas konseling kelompok itu sendiri ada 4 asas yang harus kita taati. Yang pertama ada asas keterbukaan, yang dimana teman-teman harus terbuka, tidak boleh ada yang ditutupi. Terus yang kedua ada asas kerahasiaan, yang dimana teman-teman tidak boleh membocorkan sesi konseling ini. Teman-teman bisa janji nggak untuk tidak membocorkan selama sesi konseling ini? Bisa, Bu. Ya, Ibu, bisa. Selanjutnya ada asas kesukarelaan, yang dimana teman-teman dengan sukarela mengikuti konseling kelompok ini tanpa ada unsur paksaan. Teman-teman dipaksa nggak nih untuk mengikuti konseling kelompok ini? Tidak, Ibu, tidak. Oke,
Oke, terus yang terakhir ada asas kenormatifan yang dimana asas ini kita harus saling menghargai sesama anggota kelompok. Ketika anggota kelompok berbicara, maka kita dengarkan. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Bisa banget. Bisa, Ibu. Tadi sudah menjelaskan tentang asas, terus sekarang kita bikin kesepakatan waktu untuk konseling kelompok ini kita lakukan selama 30 menit. Apakah disepakati? Sepakat, Sepakat, Bu. Setuju, Ibu. Terus saya tanya sekali lagi kepada teman-teman semuanya, apakah bersedia mengikuti konseling kelompok ini? Siap, Siap, bersedia. Ibu, bersedia. Oke, selanjutnya kita ke tahap pengungkapan masalah. Silakan untuk teman-teman ungkapkan permasalahan teman-teman yang teman-teman rasakan saat ini. Ada yang mau mengungkapkan terlebih dahulu? Mungkin dari saya, Ibu. Oke, silakan. Jadi Ibu, masalah saya di sini tuh kalau di kelas itu Ibu, saya belajarnya tuh tidak bisa fokus gitu, Bu. Kurang fokus. Oh, kurang fokus. Oke, ada lagi teman-teman lainnya? Aku, Bu. Oke, silakan. Sama, Bu, kayak Adin tadi. Aku juga kalau misalnya di kelas kurang fokus, Bu. Terus sering ketiduran juga kalau lagi pelajaran. Sering ngantuk ya? Iya, Bu. Oke, selanjutnya yang terakhir. Aku, Bu. Oke, silakan Fatma. Bu, sering gimana ya? Jadi kalau di kelas tuh sering gak betah gitu, Bu. Pengennya tuh cepet-cepet sampai rumah gitu. Raga ada di kelas, tapi pikiran udah ada di rumah. Gak tahu jadi nggak fokus kan? Karena pengen cepat-cepat pulang, jadi nggak fokus belajar. Oh, jadi Ibu simpulkan nih keseluruhannya itu permasalahannya tidak fokus pas pelajaran atau pas jam belajar. Begitu, benar nggak, teman-teman? Ya, bener, Bu, kayak gitu. Ya, Bu, benar banget, Bu. Nah, tadi kan sudah mengungkapkan permasalahan. Nah, dari teman-teman itu sendiri, ada nggak masukan atau solusi atau tanggapan untuk temannya gitu tentang permasalahan? Ada nggak? Saya, Bu, mungkin untuk Yasinta ya, tadi kan katanya ini ya suka ngantuk di kelas. Coba mungkin Yasinta bisa dikurangi nih begadangnya. Mungkin tidurnya harus di bawah jam 10 atau jam 9 gitu. Karena kan begadang juga nggak baik ya buat kesehatan, apalagi buat ya sekarang kita kan sebagai pelajar gitu harus bisa sebisa mungkin diatur gitu jam tidurnya. Nah, Yasinta bisa dipahami nggak? Bisa, Ibu. Oke, jadi menurut kata Fatma, Yasinta jangan begadang terus, jangan nonton drakor terus ya Yasinta. Iya, siap, Ibu. Oke, ada lagi nggak? Nggak ada ya, oke. Selanjutnya, baik Cukup. tadi kan teman-teman sudah mengungkapkan masalahnya, keluhan kalian, terus ada apa sih harapan teman-teman setelah mengikuti konseling kelompok ini? Silakan, ada yang mau jawab terlebih dahulu? Saya, Silakan, Bu. Adinda. Harapan saya setelah mengikuti kegiatan konseling ini, saya berharap saya dapat bisa lebih fokus gitu dalam belajar di kelas. Lebih baik lagi mencapai akademik saya di kelas. Oh ya, benar. Ada lagi? Aku, Bu. Silakan ya, Sinta. Harapan aku ke depannya supaya bisa tidur lebih cepat lagi, Bu, supaya nanti di kelasnya nggak ketiduran dan bisa memahami materi yang dijelaskan. Oh iya benar. Harapan yang cukup bagus ya. Selanjutnya. Silakan, Kalau Fatma. saya Bu, sama kayak teman-teman supaya bisa fokus lagi belajarnya, terus lebih betah gitu Bu di kelas, nggak pikiran tuh nggak pengen pulang terus gitu.
Oke, terima kasih ya sudah berbagi cerita tentang harapan teman-teman. Terus juga kalau boleh Ibu tahu, kira-kira kesulitan apa yang membuat teman-teman itu nggak fokus dalam belajar? Kesulitan apa nih? Ada yang mau berbicara terlebih dahulu? Silakan, Teh Adinda, Saya Ibu, silakan. saya kesulitan fokus di kelas itu Bu, karena memikirkan hal-hal yang tidak penting gitu, mikirin pacar Bu. Waduh, pacar dipikirin. Bucin ya. Selanjutnya, ada lagi? Ada Bu, aku Bu. Oke ya, Sinta silakan. Kesulitannya tuh kalau misalnya kan saya sering tidur larut malam gitu Bu. Ya. Jadi kan kalau tidur larut malam tuh kalau begadang tuh saya sering nonton drakor atau nggak main game gitu Bu. Jadi ya gitu Bu, jadi nggak fokus di pelajarannya gitu. Oke. Nggak fokus ya karena nonton drakor. Terus selanjutnya, Padma silakan. Bu, kalau kesulitan aku itu ya, aku tuh nggak suka suasana kelas yang berisik gitu Bu. Jadi aku tuh nggak fokus di kelas, pengen cepet-cepet pulang ke rumah karena suasana di rumah itu kan hening, apalagi di kamar ya Bu ya. Jadi pengennya tuh cepet-cepet pulang. Terus aku tuh nggak suka suasana kelas yang berisik. Berarti Padma orangnya pengen tenang orangnya ya. Oke, selanjutnya, jika diibaratkan, diskalakan 1 sampai 10, jika 1 teman-teman merasakan sangat tidak fokus dan jika 10 teman-teman merasakan sangat semangat untuk belajar, perkiraan teman-teman berada di skala berapa tuh? Dari angka 1 sampai 10. Ada yang mau terlebih dahulu? Oke, Adin. Angka 3 Ibu. Angka 3 ya. Untuk Yasinta angka berapa ya? Aku angka 5 Bu. Angka 5. Terus untuk Padma angka berapa nih? Aku kayaknya di 2 deh Bu. 2, oke. Nah, tadi kan teman-teman sudah menjelaskan, sudah memaparkan tentang skalanya. Nah, gimana nih untuk meningkatkan ke level lebih tinggi? Caranya gimana? Silakan untuk Adinda terlebih dahulu. Untuk meningkatkan level tersebut Bu, saya bakalan lebih fokus lagi gitu ya, belajar di kelas, menghilangkan hal-hal yang tidak penting gitu, hal yang tidak seharusnya dipikirkan dalam proses belajar gitu Bu. Oke. Selanjutnya gimana kalau Yasinta? Kalau aku Bu bakalan mulai untuk tidur lebih awal lagi dan mengurangi penggunaan handphone gitu Bu supaya di kelasnya nggak tidur. Oke, itu bagus ya. Terus selanjutnya Padma. Mungkin kalau aku itu Bu mulai belajar menyesuaikan diri aku di lingkungan kelas aku. Karena kan nggak mungkin ya kalau misalnya orang-orang di kelas aku yang menyesuaikan dengan diri aku, nggak mungkin. Mungkin harus aku yang menyesuaikan dengan lingkungan di kelas. Gitu. Tadi kan teman-teman sudah menyebutkan harapan dan tujuan kalian setelah mengikuti ini. Nah, semoga harapan dan tujuan kalian itu bisa kalian laksanakan di kehidupan teman-teman. Nah, terus juga untuk itu tujuan Ibu tadi menanyakan tentang harapan dan harapan itu untuk menyadarkan kalian semua untuk menemukan solusi sendiri. Nah, solusi sendiri tadi kan teman-teman sudah tahu bahwa solusinya teman-teman harus gini. Saya harus kata Yasinta, saya tidak boleh begadang. Nah, kan itu termasuk solusi dari teman-teman sendiri. Nah, itu dimaksud kita lakukan ada teknik SFBT, yaitu solution, focus,
behavior therapy yang dimana teknik ini dilakukan untuk solusi, lebih fokusnya ke solusi gitu teman-teman. Paham nggak? Paham, Paham Bu. banget Ibu. Paham ya. Berhubung waktunya sudah mau habis, alangkah baiknya kita tutup terlebih dahulu. Nah, terima kasih ya teman-teman. Sebelum mengakhiri, Ibu pengen teman-teman untuk menyemangati teman lainnya. Ibu harap bilang semangat bareng-bareng ya. Tangannya terkepal dong. Oke, bareng-bareng ya. Semangatnya 3 kali. Semangat. 1, 2, 3. Semangat. Semangat ya teman-teman. Semangat. Akhirul kalam, kita tutup dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.